Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dengan NIM 238105084 dari kelas 5C Tadis Matematika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melakukan uji validitas konstruk dan juga reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sebelumnya di sini saya sudah memiliki data responden sebanyak 50 responden dengan 15 pernyataan. Nah, di sini untuk melakukan uji validitas konstruk dan juga reliabilitas, saya harus memindahkan terlebih dahulu data yang sudah saya punya ke dalam aplikasi SPSS. Oke, pertama-tama kita akan mengcopy datanya dari P1 hingga total, kemudian di sini dari 50 responden. Oke, kita Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke SPSS, kita masuk ke data view ya, jangan lupa. Kemudian kita paste. Oke, nah tampilannya setelah kita paste akan berubah menjadi seperti ini. Kita pastikan 50 responden sudah. Nah, sudah 50 responden ya. Kemudian kita masuk ke variabel view. Nah, di sini karena tadi namanya itu masih menggunakan nama otomatis dari SPSS-nya, yaitu var 0001 hingga var 00016, maka untuk mempermudah kita saat menginterpretasi, kita ubah terlebih dahulu namanya. Kita klik name, kemudian masuk ke menu edit, masuk ke find, kemudian masuk ke replace. Nah, kita ubah di sini nama dari SPSS-nya yaitu var 0000, kita ubah menjadi nama yang kita inginkan. Di sini saya ubah menjadi P, kemudian replace all. Oke, sudah berubah, kita langsung X. Nah, perlu diingat bahwa tadi jumlah respondennya 50 dan pernyataannya itu hanya 15. Maka di sini untuk P16 ini adalah total. Kita ubah terlebih dahulu, total. Oke, jika sudah, di sini kita bisa langsung melakukan uji validitas konstruknya. Nah, untuk melakukan uji validitas konstruk, di sini kita bisa masuk ke menu Analyze. Kemudian setelah masuk ke Analyze, kita masuk ke Correlate. Oke, masuk ke bivariate. Oke. Nah, setelah sudah kita pindahkan semuanya, kita Ctrl A, masukkan ke variables. Oke, jika sudah, untuk melakukan uji validitas konstruk di sini kita pastikan kita sudah mencentang yang one-tiled dan juga di correlation coefficient-nya kita centang yang person. Jika sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, output ini akan nanti kita interpretasikan, akan kita lihat apakah datanya valid atau tidak. Oke, sebelum itu kita lakukan terlebih dahulu uji reliabilitasnya. Oke, untuk melakukan uji reliabilitas kita kembali tadi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke menu Analyze. Setelah itu kita masuk ke menu Scale, kemudian masuk ke Reliability Analysis. Kemudian kita pindahkan semuanya dari P1 hingga P15 ya. Yang total jangan kita masukkan. Kita Ctrl A saja dulu, masukkan ke items, kemudian kita keluarkan lagi yang totalnya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita pindahkan, kita masuk ke statistik. Kemudian di sini kita centang yang scale if item delete. Nah, jika sudah kita klik continue, kemudian kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari reliability statistiknya. Oke. Pertama-tama kita akan menganalisis atau menginterpretasikan yang uji validitas konstruk terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah memindahkan output ini ke dalam PDF yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini untuk uji validitasnya. Nah, untuk uji validitas di sini output yang tadi dari SPSS kita dapatkan R hitung atau person correlation-nya. Nah, ini yang berwarna oranye yang sudah saya tandain oranye itu adalah person correlation-nya atau R hitungnya, dan untuk yang biru ini adalah signifikansinya. Nah, untuk melakukan uji validitas di sini kita punya kriteria pengujiannya yang dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas person ini, di mana untuk jika dibandingkan dari nilai R hitung dengan R tabelnya, jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka datanya valid. Akan tetapi jika nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka datanya tidak valid. Nah, jika kita lihat dari nilai signifikansinya,
Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data valid. Akan tetapi jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka data tidak valid. Nah, di sini untuk R tabelnya kita bisa lihat. Nah, untuk R tabel ini di sini kita gunakan yang 0,05 dan di sini untuk derajat kebebasannya yang 0,05 tadi ya. Nah, kemudian di sini untuk DF-nya yaitu rumusnya N-2, di mana untuk N ini adalah jumlah respondennya. Nah, yang tadi kita olah datanya di SPSS, itu N-nya adalah 50, maka 50 dikurangi 2 yaitu 48. Maka kita lihat di baris yang 48. Nah, di sini kemudian kita fokus ke kolom 0,05. Maka di sini untuk R tabelnya yaitu sebesar 0,2787. Maka di sini kita interpretasikan, kita bandingkan. Oke, nah di sini untuk dasar pengambilan keputusannya. Jumlah respondennya 50, maka untuk DF-nya yaitu N-2, yaitu didapatkan 48, dan pada taraf signifikansinya 5%, didapatkan R tabelnya yaitu tadi yang sudah kita lihat 0,2787. Maka di sini untuk item yang pertama atau P1 itu R hitungnya yang tadi yang berwarna ini, yang berwarna oranye ya. Yang berwarna oranye itu didapatkan R hitungnya 0,676, di mana untuk 0,676 ini lebih besar ya daripada 0,2787. Maka datanya itu valid. Dan di sini juga nilai signifikansinya yaitu 0,000, yaitu yang berwarna biru ini. Nah, ini untuk nilai signifikansinya. Maka di sini untuk pernyataan yang pertama dengan R hitung 0,676 yang artinya lebih besar daripada 0,2787 dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka datanya valid. Nah, di sini juga untuk pernyataan yang kedua didapatkan R hitungnya 0,703 dan nilai signifikansinya 0,000, maka datanya valid juga. Dan begitupun dengan yang lainnya. Akan tetapi di sini kita dapatkan untuk P6 yaitu R hitungnya sebesar 0,197. Maka 0,197 ini artinya lebih kecil daripada 0,2787. Maka datanya itu tidak valid. Nah, di sini juga nilai signifikansinya itu 0,085. Di mana untuk 0,085 ini lebih besar daripada 0,05. Maka datanya tidak valid. Nah, di sini kita lihat ya yang P6. Nah, di sini untuk P6, kita lihat untuk person correlation-nya, yaitu yang berwarna hijau, 0,197. Benar ya, ini lebih kecil daripada 0,2787. Dan untuk yang signifikansinya, yang berwarna biru muda ini, yaitu 0,085, yang dimana 0,085 ini lebih besar daripada 0,05. Maka datanya tidak valid. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan berdasarkan hasil uji validitas menggunakan person product moment terhadap 15 butir pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh nilai R tabel sebesar 0,2787, di mana untuk hasil analisis menunjukkan bahwa item P1 hingga P15 kecuali P6 memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, sehingga data dinyatakan valid. Sementara itu, item P6 memiliki nilai R hitung lebih kecil dari R tabel dan nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, sehingga data dinyatakan tidak valid. Nah, jadi itu untuk analisis uji validitas konstruknya menggunakan SPSS. Oke, selanjutnya kita akan melihat uji reliabilitasnya. Nah, di sini yang tadi kita dapatkan di outputnya. Nah, ini output SPSS-nya. Kita fokus ke sini, reliability statistiknya. Nah, di sini untuk Combach alpha-nya yaitu dapatkan 0,893, di mana untuk nilai reliability ini jika lebih dari 0,6 maka datanya reliable. Maka di sini didapatkan 0,893, maka datanya itu reliable. Nah, di sini kita lihat ke interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil pengujian, dihasilkan nilai coefficient Cronbach alpha dari seluruh item
pernyataan adalah sebesar 0,893. Dengan demikian, dari 15 item pernyataan itu lolos uji reliabilitas karena nilai koefisien reliabilitasnya adalah 0,893, di mana 0,893 ini lebih besar dari 0,60. Maka data dinyatakan reliable. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk uji validitas konstruk dan juga reliabilitas menggunakan SPSS. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.